Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat pada Ibu Alvina Septiani, SAPMSI, dan eh, teman-teman yang saya banggakan. Pada hari ini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang laporan keuangan negara dan daerah. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Ada saya sendiri yaitu Amanda Dwi Irwanti. Selanjutnya Muhammad Aditya Prasetya sebagai tim Q&A. Selanjutnya Fahria Janati sebagai presentator. Ahmad Ghazani Ehsan Said sebagai Q&A dan Diva Nabila Aryani sebagai notulensi. Next. Adapun pokok pembahasan yang akan kami sampaikan pada hari ini yaitu yang pertama, siklus anggaran publik APBN dan APBD. Yang kedua, formulasi penyusunan RAPBN. Lalu yang terakhir yaitu formulasi penyusunan RAPBD. Boleh next. Baik, pendahuluannya yaitu tugas PPT ini berjudul Laporan Keuangan Negara atau Pusat dan Daerah disusun oleh kelompok 5 yang untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah keuangan publik yang diberikan oleh Ibu Dr. Lili Erina MSI dan Ibu Alvina Septiani SAP MSI. Dalam tugas ini kami akan membahas pokok bahasan yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Faradiba. Pada Faradiba dipersilakan. Oke, baik moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan materi pertama mengenai eh, siklus anggaran publik APBN dan APBD. Untuk definisi siklus sendiri, kami mengambil dari 3 para ahli, ada dari Morecraft 2017, dari Forrester 2019, dan Richmond dari 2018. Nah, dari 3 para ahli ini, dari kelompok kami menyimpulkan bahwa siklus dapat didefinisikan sebagai rangkaian tahapan yang berulang secara teratur, saling terhubungan membentuk sistem tertutup dengan mekanisme umpan balik yang memungkinkan adaptasi dan pembelajaran, serta memiliki dimensi temporal yang mempengaruhi efektivitas sistem secara keseluruhan. Selanjutnya definisi anggaran publik. Kami juga mengambil 3 definisi menurut para ahli. Yang pertama menurut Saha dari 2018, menurut Schick dari 2016, dan menurut Wildavsky dari 2019. Dan kelompok kami mendefinisikan definisi anggaran publik, yaitu adalah anggaran publik dapat didefinisikan sebagai dokumen dan proses formal yang mencerminkan kesepakatan tentang prioritas pembangunan dan alokasi sumber daya keuangan pemerintah. Merupakan manifestasi kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat, dibentuk melalui proses politik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta berfungsi sebagai instrumen perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Definisi APBN kami juga mengambil dari 3 para ahli, dari menurut Nasution 2017, menurut Basri 2018, dan menurut Brojonegoro tahun 2016. Kelompok kami mendefinisikan APBN yaitu sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang disahkan melalui proses legislatif, mencerminkan prioritas pembangunan nasional dan strategi kebijakan fiskal, yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah, berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik, serta memiliki peran alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam perekonomian nasional. Selanjutnya definisi APBD. Ada 3 juga menurut para ahli, dari Mardia Smo 2017, Abdullah 2019, dan Sidik 2018. Kelompok kami mendefinisikan APBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disahkan melalui proses legislatif daerah, yang mencerminkan prioritas pembangunan lokal sesuai karakteristik wilayah, merupakan implementasi dari desentralisasi fiskal, yang berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas kepada masyarakat lokal, serta berperan dalam menyeimbangkan kemandirian daerah dengan sinkronisasi pembangunan nasional. Baik, selanjutnya mengenai siklus anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Ada pendapat para ahli dari SA 2017, dan kelompok kami mendefinisikan siklus APBN ialah tahapan yang terintegrasi dalam pengelolaan keuangan negara melalui dari perencanaan, penganggaran, implementasi, hingga pelaporan dan evaluasi sebagai dasar perbaikan berikutnya. Yang pertama, mari kita bahas mengenai perencanaan. Perencanaan sendiri, di mana hal ini merupakan hal yang penyusunan RKP sebagai penjabaran RPJM yang dikoordinasikan oleh Bappenas dengan mempertimbangkan ekonomi makro dan fisikal. Selanjutnya penganggaran. Penganggaran di sini ialah
Penyusunan RAPBN oleh pemerintah dibahas dan disetujui DPR untuk menjadi APBN yang melalui negosiasi kebijakan fiskal dan alokasi anggaran. Selanjutnya ke tahap pelaksanaan, di mana hal ini ialah implementasi anggaran, pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan negara dengan DIPA sebagai instrumen operasional. Dan yang terakhir ialah pelaporan dan evaluasi, di mana hal ini terdapat penyusunan laporan keuangan, audit BPK, serta evaluasi kinerja sebagai umpan balik untuk perencanaan berikutnya. Selanjutnya, siklus anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dari Mardiasmo 2018 dan kami kesimpulkan menurut kelompok kami, siklus APBD mencerminkan desentralisasi fiskal dalam NKRI, mulai dari perencanaan, partisipatif, penganggaran yang menyeimbangkan otonomi daerah dan arahan pusat, implementasi dengan koordinasi SKPD, serta pelaporan dan evaluasi untuk akuntabilitas. Yang pertama mengenai perencanaan, sama seperti sebelumnya, perencanaan di sini ialah penyusunan RKPD sebagai penjabaran RPJMD melalui musrenbang dari tingkat desa hingga kabupaten kota. Selanjutnya adalah tahap penganggaran, di mana hal ini merupakan penyusunan KUA PPAS dan RAPBD yang dibahas antara kepala daerah dan DPRD dengan mempertimbangkan arahan pusat. Selanjutnya tahap pelaksanaan, di mana hal ini ialah implementasi anggaran dengan DPASKPD sebagai instrumen operasional dalam pengelolaan keuangan daerah. Dan terakhir ialah pelaporan dan evaluasi, di mana hal ini ialah penyusunan laporan keuangan, audit BPK, serta evaluasi DPRD dan pemerintah pusat yang mempengaruhi alokasi dana perimbangan. Selanjutnya, siklus anggaran publik APBN dan APBD. Menurut kelompok kami, siklus anggaran publik APBN dan APBD di Indonesia membentuk sistem terhubung dan berjenjang dengan aliran informasi, sumber daya, dan juga wewenang dua arah antara pusat dan juga daerah. Siklus ini mencerminkan desentralisasi dalam negara kesatuan dengan pembagian peran dalam pengelolaan keuangan publik yang tetap selaras demi tujuan pembangunan nasional. Adapun studi kasus yang kami ambil di sini ialah studi kasus mengenai sinkronisasi siklus APBN dan APBD di Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2023, di mana pada tahap pemerencanaan, Musrenbang Jawa Timur sendiri dari Maret hingga April 2022 dapat menghasilkan RKPD 2023 dengan 70% program selaras dengan RKP 2023. Nah, hal ini juga terutama dalam bidang infrastruktur, pendidikan, dan juga kesehatan. Pada tahap penganggaran sendiri, adanya keterlambatan penetapan APBN 2023 yang menyebabkan 2 kali penyesuaian RAPBD, terutama terkait seperti dana perimbangan yang berubah dari 24,5 triliun menjadi 26,2 triliun. Nah, dalam hal ini juga, dalam hal pelaksanaan sendiri, koordinasi antara Kementerian PUPR dan Dinas PUPR Jawa Timur dalam proyek tol Gempol Pasuruan, APBN-nya mencapai 70% dan APBD-nya mencapai 30% untuk mempercepat penyelesaian dari 24 bulan menjadi 20 bulan. Pada tahap evaluasi sendiri, audit BPK terhadap JKN KIS menemukan duplikasi data PBI sebesar 33%. Hal ini menjadi dasar perbaikan sistem berbasis data terpadu. Selanjutnya ialah mengenai formulasi penyusunan RAPBN. Definisi formulasi. Kami mengambil 3 menurut para ahli dari DAN 2018, dari Bryson 2017, dan dari Stone 2016. Dan dari tiga definisi dari ahli ini, kelompok kami menyimpulkan bahwa formulasi dapat didefinisikan sebagai proses pengembangan dan pemilihan alternatif tindakan untuk mengatasi masalah publik yang melibatkan analisis empiris dan pertimbangan politik, memperhatikan aspek kelayakan implementasi, serta mengintegrasikan nilai-nilai dan visi dalam rancangan kebijakan. Definisi ini mencakup aspek analisis politis, pragmatis, dan normatif yang menjadi esensi dari konsep formulasi. Definisi RAPBN sendiri berdasarkan UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. RAPBN didefinisikan sebagai rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden kepada DPR untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan. Ada 2 definisi menurut para ahli dari Nasution 2018 dan juga Basri 2017. Dan kelompok kami mendefinisikan hal ini sebagai dokumen rancangan keuangan tahunan pemerintah yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip teknokratis dan pertimbangan politik, menerjemahkan prioritas pembangunan nasional ke dalam alokasi anggaran spesifik, mencerminkan strategi pencapaian target ekonomi makro, serta diajukan kepada DPR sebagai manifestasi dari transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan negara.
Formulasi penyusunan APBN. Menurut Direktorat Jenderal Anggaran 2023 menjelaskan seperti yang bisa teman-teman baca, tapi kelompok kami mendefinisikan formulasi RAPBN ialah mengintegrasikan pendekatan top-down dan bottom-up yang mengharmonisasikan arahan strategis pemerintah dengan usulan teknis kementerian atau lembaga. Proses ini menyeimbangkan keterbatasan fiskal dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat dalam disiplin anggaran dan keberlanjutan fiskal. Yang pertama, adapun beberapa tingkatan yang pertama itu ialah penyusunan kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal oleh Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia, Bappenas, dan lembaga terkait untuk memproyeksikan indikator ekonomi utama. Yang kedua, adanya penetapan pagu indikatif atau dari kementerian atau lembaga berdasarkan prioritas nasional, baseline anggaran, dan ketersediaan fiskal yang menjadi acuan penyusunan RKA-KL. Yang ketiga, adanya penyusunan dan penelaaan RKA untuk memastikan kesesuaian dengan prioritas pembangunan efisiensi dan standar biaya. Yang keempat, ada penyusunan nota keuangan dan RAPBN yang menjelaskan kebijakan fiskal, asumsi ekonomi, serta rincian anggaran dalam format undang-undang. Yang terakhir ada RAPBN disampaikan oleh Presiden kepada DPR dalam sidang paripurna pada pertengahan Agustus menandai dimulainya pembahasan legislatif. Studi kasus yang kami ambil untuk formulasi penyusunan RAPBN tahun anggaran 2024, di mana pemerintah menghadapi tantangan dalam menyusun kerangka ekonomi makro untuk menyeimbangkan optimisme pemulihan dengan kehati-hatian terhadap ketidakpastian global, di mana proyeksi pertumbuhan ekonomi ditetapkan pada 5,1% sampai dengan 5,7% dengan inflasi 2,5% sampai dengan 3,5%. Nilai tukar di 14.800 hingga 15.400 per US dollar, dan harga minyak USD dari 75 sampai 85 US dollar per barel melalui dialog intensif dengan Bank Indonesia dan lembaga internasional. Nah, adapun penyusunan nota keuangan dan area APBN menghadapi dilema antara menjaga stimulus fiskal dan pengembalian defisit ke batas 3%. Akhirnya defisit ini ditetapkan pada 2,84% PDB, lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu sekitar 3,5% PDB. Saat penyampaian RAPBN pada 16 Agustus 2023, Presiden ini meng-highlight atau menyoroti 3 fokus utama, di mana adanya ekonomi digital, transisi energi, dan reformasi kesehatan. Sementara fraksi DPR memberikan tanggapan beragam terkait prioritas anggaran dan konsolidasi fiskal. Selanjutnya ada formulasi penyusunan RAPBD. Ada dua definisi dari para ahli. Yang pertama ada dari Mardiasmo 2022 dan Sidik 2019. Tapi kelompok kami mendefinisikan RAPBD sebagai dokumen rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan pendekatan teknokratis dan partisipatif, menerjemahkan prioritas pembangunan daerah ke dalam alokasi anggaran spesifik, mempertimbangkan karakteristik dan potensi lokal, serta diajukan kepada DPRD sebagai manifestasi dari akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola keuangan daerah, dalam konteks otonomi yang tetap memperhatikan harmonisasi dengan kebijakan nasional. Adapun formulasi penyusunan RAPBD, Mardiasmo juga memberikan pendapatnya pada tahun 2019, tapi menurut kami, formulasi RAPBD mencerminkan prinsip good governance di tingkat lokal melalui checks and balance antara eksekutif dan legislatif, partisipasi masyarakat dalam musrenbang, serta transparansi dan akuntabilitas. Proses ini dapat menunjukkan bagaimana daerah menjalankan otonomi keuangan sambil tetap mengikuti pedoman pemerintah pusat untuk memastikan harmonisasi kebijakan nasional dan juga daerah. Studi kasus yang kami ambil untuk formulasi penyusunan RAPBD ialah Kabupaten Malang pada tahun anggaran 2023. Studi kasus formasi RAPBD Kabupaten Malang 2023 ini menggambarkan bagaimana dinamika anggaran daerah di sana. Dalam penyusunan KUA Pemkab Malang menghadapi tantangan memproyeksikan ekonomi daerah pasca pandemi dengan melibatkan akademisi dan BPS. Pada tahap PPAS terjadi negosiasi antara TAPD dan juga DPRD terkait alokasi infrastruktur pertanian sekitar 30% dan pariwisata sekitar 25%. Hal ini juga mencerminkan keseimbangan antara sektor tradisional dan juga potensial. Dalam penyusunan RKS SKPD, Dinas Kesehatan mengusulkan program Malang Sehat Digital senilai 50 miliar yang setelah kajian
demokratis disetujui dengan pagu 45 miliar. Saat penyusunan RAPBD, target PAD direvisi dari 475 miliar menjadi 425 miliar, sehingga dilakukan rasionalisasi belanja dengan fokus pada efisiensi. Nah, hal ini juga pada saat penyampaian RAPBD dan ke DPR, Bupati menyoroti strategi penguatan ekonomi kerakyatan, layanan publik, digital, dan pariwisata berkelanjutan. DPRD mendukung namun mengkritisi rendahnya alokasi untuk UMKM dan pemerataan pembangunan menunjukkan berjalannya mekanisme checks and balance dalam anggaran daerah. Itulah tadi pembahasan mengenai dari saya mengenai beberapa pembahasan yang sudah saya jelaskan berikutnya. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Faradiba. Kepada yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, kepada Zahra Salsabila, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertanyaan saya, jika laporan keuangan menunjukkan bahwa anggaran terserap secara efisien, tetapi kualitas layanan publik masih buruk, apakah ini menandakan adanya kegagalan dalam perencanaan atau justru manipulasi data? Terima kasih. Terima kasih, Azara. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Baik, selanjutnya kepada Sharon, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan bertanya mengenai seperti yang kita tahu saat ini bahwa banyak daerah mengalami masalah rendahnya realisasi belanja anggaran. Menurut Baik, terima kasih Sharon. Untuk selanjutnya kepada Lintang Cahya, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya dalam bertanya. Apakah saja indikasi ketidakbebasan yang dapat ditemukan dalam laporan keuangan daerah? Terima kasih. Baik, terima kasih Lintang. Baik, terima kasih kepada yang sudah bertanya. Selanjutnya untuk kesimpulan. Yang pertama yaitu siklus anggaran publik, APBN dan APBD. Siklus anggaran publik di Indonesia, baik APBN Baik, selanjutnya untuk kesimpulan yang pertama, siklus anggaran publik APBN dan APBD. Siklus anggaran publik di Indonesia, baik APBN maupun APBD, merupakan sistem terintegrasi yang mencerminkan hubungan berjenjang antara pemerintah pusat dan daerah. Siklus ini mencakup 4 tahap utama perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan dan evaluasi yang saling terkait dalam aliran informasi dua arah. Meskipun memiliki struktur serupa, APBN lebih berfokus pada kebijakan fiskal, makro, dan prioritas nasional, sedangkan APBD menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah, tetap menjaga sinergi dalam pencapaian pembangunan nasional. Lalu yang kedua yaitu formulasi penyusunan RAPBN. Formulasi penyusunan RAPBN adalah
proses kompleks yang menggabungkan pendekatan top-down dan bottom-up, melibatkan eksekutif, legislatif, dan pemangku kepentingan lainnya. Proses ini mencakup penyusunan kerangka ekonomi makro, penetapan pagu indikatif, penyusunan dan penelaahan RKA, KL, serta finalisasi nota keuangan dan RAPBN sebelum disampaikan ke DPR. Sepanjang tahapan ini terjadi dialog intensif antara Kementerian Keuangan, Bappenas, kementerian atau lembaga, dan DPR mencerminkan keseimbangan antara analisis teknokratis dan dinamika politik dalam menjaga disiplin anggaran dan keberlanjutan fiskal. Lalu yang terakhir yaitu formulasi penyusunan RAPBD. Formulasi penyusunan RAPBD mengikuti pola RAPBN, namun disesuaikan dengan konteks otonomi daerah. Prosesnya mencakup penyusunan KUA, penentuan PPAS, penyusunan RKA SKPD, konsolidasi menjadi RAPBN hingga penyampaiannya kepada DPRD. Dalam proses ini terjadi interaksi antara eksekutif daerah atau kepala daerah dan TAPD dengan legislatif daerah atau DPRD, serta partisipasi masyarakat melalui musrenbang. Keunikan RAPBD terletak pada bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan lokal, sambil tetap mematuhi regulasi nasional dan menjaga sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan nasional, menjadikannya bagian penting dari implementasi desentralisasi dalam kerangka negara kesatuan. Selanjutnya untuk saran. Yang pertama yaitu saran untuk siklus anggaran publik APBN dan APBD. Untuk meningkatkan efektivitas siklus anggaran publik diperlukan sinkronisasi yang lebih baik antara timeline penyusunan APBN dan APBD agar keterlambatan dalam penetapan APBN tidak menghambat proses penyusunan APBD. Selain itu, harmonisasi sistem informasi penganggaran antara pusat dan daerah harus diperkuat untuk memastikan aliran data yang lebih lancar sehingga mendukung perencanaan yang terintegrasi dan monitoring yang lebih efektif. Selanjutnya, saran untuk formulasi penyusunan RAPBN. Untuk menyempurnakan formulasi penyusunan RAPBN, perlu diperkuat pendekatan penganggaran berbasis kinerja dengan menekankan keterkaitan antara alokasi anggaran dan outcome, bukan hanya output, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah. Selain itu, dialog antara eksekutif dan legislatif harus lebih berbasis data dan bukti, mengurangi dominasi pertimbangan politik jangka pendek, serta lebih mengutamakan keberlanjutan fiskal jangka panjang. Lalu yang terakhir, saran untuk formulasi penyusunan RAPBD. Untuk memperkuat formulasi penyusunan RAPBD perlu diadopsi pendekatan penganggaran responsif, gender, dan inklusif yang mempertimbangkan dampak alokasi anggaran terhadap berbagai kelompok masyarakat, terutama yang rentan dan terpinggirkan. Selain itu, kapasitas TAPD dan Badan Anggaran DPRD dalam analisis kebijakan fiskal daerah perlu ditingkatkan agar pembahasan anggaran tidak hanya berfokus pada nominal alokasi, tetapi juga pada substansi kebijakan dan dampaknya terhadap pembangunan daerah. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tindakan ataupun tutur kata kami yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi kami tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.